Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, dalam beragama tentu saja ada tujuan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam kajian Ma'rifat disebutkan awaludin ma'rifatullah, awal beragama yaitu mengenal Allah. Jadi kita harus mengenal Allah dulu, barulah beragama, yaitu menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa mengenal dirinya, dia akan berusaha menjaga dan memperbaiki dirinya serta membersihkan hatinya, karena untuk membuka jalan kepada Allah yaitu dengan berzikir nafas, mengikuti keluar masuk napas yang diiringi dengan asmaul Allah. Dengan perjalanan rohani maka akan mengenal Tuhan, karena diperkenalkan Tuhan yang disebut dengan ma'rifat. Bila sudah mengenal Tuhan atau berma'rifat, maka dia akan selalu mengekang dan menundukkan hawa nafsunya serta menghilangkan keegoan atau keakuan diri. Maka itulah yang disebut dengan ma'rifatullah. Bila mana kita belum mencapai kekosongan diri atau melepaskan semua keakuan diri, berarti kita belum berma'rifat. Jikalau ada yang pandai dalam berbicara, berkalam-kalam tentang ilmu ketuhanan, tapi di dalam kesehariannya itu tidak mencontohkan kepribadiannya, itu tidak sesuai dengan apa yang diucapkannya, berarti itu hanya berkalam, hanya ma'rifatan atau hanya ma'rifat ilmu, tahu ilmu dalam berma'rifat tapi tidak menjalankannya. Sahabat yang beriman, karena ma'rifatullah itu tidak segampang membalikan telapak tangan, kan tetapi banyak fase atau proses yang harus dilalui, terutama ketika kita bermeditasi dengan zikir nafas. Banyak ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sadari bahwa ujian itu adalah kotoran batin yang sedang dibersihkan oleh Allah. Maka jangan kaget dan jangan heran ketika kita mau berma'rifat dengan metode zikir nafas, pasti akan mengalami suatu sensasi. Itu harus dilewati. Intinya kita terus istiqomah dan terus berjalan menuju kepada Allah, sehingga Allah sendiri yang akan memperkenalkan dirinya. Maka itulah ma'rifatullah sebagai landasan, sebagai keilmuan untuk mengenal Allah. Tentu hati kita harus bersih dari segala kotoran-kotoran duniawi, karena Allah tidak bisa dilihat oleh mata zahir, tapi Allah hanya bisa dilihat dengan mata batin. Dengan kesadaran tertinggi, yaitu sadar Allah, bahwa yang membersihkan hati juga Allah, yang berzikir juga ya Allah, maka sadari Allah yang maha dekat, tiada jarak dan tiada antaranya, dan terus berzikir masuk ke alam rohani, sehingga kita bisa dan dibisikkan oleh Allah mengalami suatu hal-hal, peristiwa ruhaniyah yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata, tapi cukup disaksikan. Maka kita berjalan di jalan ma'rifatullah. Barang siapa yang berjalan mendekat kepada Allah, maka Allah akan berlari mendekatinya. Jadi banyak hal, banyak peristiwa
ketika kita masuk ke alam rohani, karena alam rohani bisa ditempuh dengan cara berzikir nafas ataupun berzikir diam. Jika kita ingin bermarifatullah, maka hilangkan segala keakuan diri. Tiada diri yang terperi, hanyalah diri sejati, yaitu insan. Insan itu wujud daripada kesejatian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yakin dan beriman hanya kepada Allah. Namun semua itu tidak bisa dinalar, karena dengan rasa yang paling dalam, yaitu keyakinan, maka nampaklah Allah. Itulah yang disebut bermarifat. Semoga apa yang disampaikan saat ini bermanfaat bagi kita semua, bagi kami, agar selalu mendekat kepada Allah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.